Kalau liburan ke Lombok, jangan cuma ke Gili. Ada satu destinasi magical yang letaknya benar-benar di tengah laut. Kenalin, ini dia makam keramat Lembar di Cemari, Lombok Barat. Tempat ini adalah salah satu destinasi wisata religi paling unik di Pulau Seribu Masjid. Perjalanan kali ini dimulai dari Pantai Cemari. Jaraknya cuma 200 meter dari bibir pantai, tapi tantangannya ada pasang surut air laut. Saat air surut, peziarah dapat berjalan kaki untuk mendekati makam karena air laut akan surut dan menampakkan jalan setapak. Selain berziarah, pengunjung juga bisa menikmati keindahan pesisir Pantai Cemari dan kawasan hutan bakau yang berada tidak jauh dari makam. Nenek ini excited sekali sampai-sampai dia nelpon anaknya untuk memperlihatkan selama perjalanan dia di perahu. Dan ini dia, bangunan makam dengan kubah hijau itu benar-benar terlihat mengapung di antara ombak. Tempatnya begitu hening dan penuh ketenangan. Begitu melihatnya dari dekat, vibes-nya langsung berbeda. Ini bukan cuma wisata pantai ya bes, tapi ini wisata religi yang bikin hati adem. Masyarakat setempat meyakini bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir atau petilasan dari seorang ulama dan penyebar agama Islam yang dihormati, yaitu Syekh Al-Baghdadi, kadang juga disebut Syekh Alwi Al-Baghdadi. Beliau dipercaya berasal dari Timur Tengah dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Lombok. Oh ya bes, makam tengah laut di Pulau Lombok ini biasa dikenal sebagai makam keramat Lembar atau makam keramat Cemari. Lokasinya berada di Dusun Cemari, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Setelah selesai ziarah, kita mau kembali ke bis yang mengantarkan kita dari Jawa ke Lombok. Nah, ini saat kita naik dari sini, turunnya juga di sini. Dan di sepanjang jalan ini juga banyak penjual-penjual makanan. Jadi kalau dari sini kalian merasa takut dan jadi lapar, jangan khawatir. Di sana banyak pedagang-pedagang asongan walaupun lupa tidak aku video. Akses menuju kawasan wisata ini dikenakan retribusi masuk untuk motor atau mobil di area wisata Desa Cemari. Karena area parkir bus itu jauh dari area penyewaan perahu, maka di sini juga disediakan ojek untuk para peziarah atau peziarah bisa juga berjalan kaki sambil menikmati pemandangan. Gimana bes, berani coba sensasi ziarah sambil naik perahu nelayan di tengah laut Lombok ini? Call to action, klik tombol save sekarang. Setelah kita dari makam tengah laut, kita jalan-jalan sampai di jantung kota Mataram, Lombok. Di sini terlihat pembangunan miniatur 1000 masjid, yaitu Masjid Raya Hubul Waton. Begitu masuk kota, mata langsung dimanjakan sama ikon baru Tugu Mutiara. Tugu ini dinamakan Tugu Mataram Metro. Desainnya itu seperti tudung saji. Kata Mbak TL-nya, ini memiliki filosofi bahwasannya warga Lombok itu sangat welcome dengan siapapun yang mau datang ke Pulau Lombok ini. Selain makam di tengah laut, Lombok juga punya spot wisata religi yang unik lainnya. Ini dia makam keramat Loang Balok di Mataram. Jadi bes, di tengah-tengah lubang akar pohon beringin raksasa ini, konon katanya tersembunyi makam seorang ulama besar bernama Maulana Syekh Gaus Abdur Razak. Pohon ini sudah jadi saksi bisu sejarah Islam di Lombok sejak ratusan tahun yang lalu. Yang paling bikin viral, tradisi mengikat akar beringin. Katanya nih, kalau kamu bernazar di sini sambil mengikat tali, hajatmu entah itu soal jodoh, rezeki atau keselamatan bisa terkabul. Namanya tradisi sahur sesanggi. Wallahu a'lam bishawab ya bes. Terlepas dari mitosnya, tempat ini damai banget, ada di pinggir pantai Tanjung Karang. Jadi setelah ziarah kamu bisa langsung nikmati sunset. Gimana? Tertarik nggak ngebuktiin mitos untuk mengikat akar beringin di sini? Boleh dong be, spill pengalamanmu di komen ziarah di Lombok.
Guys, cek abis selesai vibes ziarah yang bikin adem. Sekarang saatnya vibes glow up. Langsung gas ke tempat yang bikin mata melek. Nona Pir Lombok, siap-siap dompet nangis. Astaga, mutiara di sini cantik pol. Ini nih mutiara asli Lombok yang legend. Ada yang air laut, ada yang air tawar. Kilapnya glowing abis, kayak masa depan kita. Cincin, kalung, anting semuanya bikin kalap. Mana bisa healing tanpa bling-bling yang baru ya kan? Bener-bener Lombok Pure Gold. Kau mendang-mending, sudahi sesi glow up-nya. Sekarang sesi isi kulkas. Lanjut ke pusat oleh-oleh Omah Lombok. Tempatnya one stop shopping buat borong semua jajanan khas Lombok. Ada dodol rumput laut, ada cookies nut safir, ada berbagai macam olahan coklat, berbagai macam olahan makanan yang unik-unik yang seperti dari pelepah pisang, dari bayam, dari kulit pisang. Pokoknya unik-unik gitulah, Bes. Ada berbagai macam ayam taliwang instan, ada terasi. Wajib pokoknya. Pulang dari sini stok makanan auto full. Guys, stop scroll. Aku lagi di Lombok dan ada oleh-oleh yang anti mainstream abis. Namanya susu kuda liar. Dengar namanya aja udah kayak mau balapan F1 ya kan? Gila nggak sih, seliar apa ya rasanya? Tapi ini bukan yang seperti kalian pikir. Kalau susu kuda liar itu yang ku denger itu pasti buat urusan-urusan ranjang gitulah ya, Bes. Tapi ternyata enggak, Besti. Konon katanya susu ini tuh sehat banget. Ya difermentasi alami, jadi tahan lama kayak hubungan kita. Gimana? Bentuknya ada yang cair, ada yang bubuk. Katanya lagi ini mirip ASI tapi buat horse alias kuda. Makanya khasiatnya powerful. Mungkin kuda-kuda di sini larinya kenceng karena minum ini kali ya, Bes. Rasanya itu asam-asam segar kayak yogurt yang lupa dikasih gula, tapi versi strong. Tapi guys, semakin diminum makin nagih. Seriusan loh, ini pasti karena kudanya lari sambil jogging di padang rumput. Jadi susunya penuh energi positif gitu ya. Nih aku kasih tahu ya, khasiat susu kuda liar yang sebenarnya itu adalah untuk sesak nafas atau asma, TBC, paru-paru, meningkatkan vitalitas dan lain-lain. Dan yang bisa minum itu bukan hanya orang dewasa, Besti. Anak-anak juga. Aturan minumnya itu dewasa 2 kali sehari 100 cc, anak-anak 1 kali sehari 50 cc. Dibanderol dengan harga 100.000 di 250 ml. Gimana? Kalian mau coba? Intinya kudanya liar, susunya healing abis. Buat kalian yang lagi di Lombok, wajib coba. Jangan takut, rasanya itu unik, hasilnya mantap. Kalian udah pernah coba belum? Komen ya di bawah. Next aku review oleh-oleh dari Bali. Sabar Besti, belum kelar, belum selesai. Jangan lupa kita mampir dulu ke toko baju ya kan. Aduh, ini nama tokonya apa ya? Aku lupa, shoot dari depan tokonya. Di sini tuh tempat cari kaos Lombok dan kain tenun yang kece-kece buat UUTD. Di sini juga banyak tersedia souvenir khas Lombok ya kan. Kamu bebas pilih sesuai kesukaan Anda. Pokoknya Bes, Lombok itu never fail. Gila sih, full day di Lombok, puas banget. Kalian paling suka oleh Lombok yang mana? Kalau aku sih lebih suka yang mutiaranya. Oke Besti, sesi vibes religius udah kelar. Aku berharap banget lo bisa balik ke Lombok. Hai warga Lombok, pulau kalian begitu indah, begitu mempesona buat aku. Doain aku bisa kesana lagi ya. Aku pengen ke Mandalika, aku pengen ke Gili Trawangan. Pokoknya fix, Lombok itu indah banget. Next kita sini yuk bareng-bareng yuk. Dah lah, sekarang mah kita ngumpulin duit dulu buat lain kali kesini sewa kapal keliling Gili. Gimana? Bes, makasih banyak ya kalian udah dengan sabar menyaksikan videoku ini. Tapi jangan lupa dong like dan komennya. Oke? Bye, see you. Belum kelar lo, aku udah main baba-baba aja. Aku lo belum ajak kalian jalan-jalan ke Masjid Kebanggaan Orang Pulau Lombok, ya kan? Berdiri megah di jantung kota Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat adalah kompleks keagamaan yang menjadi rumah bagi Masjid Raya Hubbul Waton. Nama Hubbul Waton sendiri memiliki makna yang mendalam, yaitu cinta tanah air. Sebuah filosofi yang menempatkan keimanan dan kecintaan pada negeri dalam satu tarikan napas. Masjid ini bukan hanya terbesar di Lombok, tetapi juga di seluruh Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas yang mampu menampung hingga 15.000 jamaah yang menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan muslim dalam ibadah.
Arsitekturnya adalah perpaduan harmonis antara Timur Tengah dengan kekayaan budaya lokal. Perhatikan ya detail kubah utamanya. Warnanya yang memukau adalah perpaduan corak khas batik Sasambo, singkatan dari suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Ini adalah representasi visual dari persatuan tiga etnis terbesar di NTB. Wow. Eksterior masjid didominasi oleh warna-warna cerah seperti hijau muda, emas, dan biru, memberikan kesan kemewahan sekaligus kesejukan. Masuk ke dalam, Anda akan disambut dengan ruangan sholat utama yang luas, dihiasi kaligrafi indah dan mihrab megah yang menjadi pusat perhatian. Pencahayaan alami yang masuk melalui jendela-jendela tinggi semakin menambah nuansa spiritual. Untuk fasilitas, tidak diragukan lagi ya, masjid ini dilengkapi dengan tempat wudhu yang begitu nyaman dan luas, air bersih yang melimpah, juga toilet yang begitu banyak, jadi tidak perlu mengantri yang sampai berdesak-desakan. Di situ juga kalian bisa mandi ya, Bes, jadi tidak perlu bingung kalau kalian dari jauh-jauh mau bersih-bersih gitu. Disediakan tempat, juga disediakan eskalator untuk naik karena itu memang begitu tinggi. Ada juga lift. Lebih dari sekedar tempat sholat, Islamic Center NTB berperan sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan kegiatan sosial, mulai dari perpustakaan berbasis multimedia, fasilitas untuk kajian, hingga menjadi tuan rumah acara-acara keagamaan berskala nasional dan internasional. Masjid ini benar-benar mewujudkan harapannya menjadi cahaya negara Nurul Bilad yang menerangi semua aspek kehidupan masyarakat di Lombok. Namun nih Bes, yang paling ikonik dari kompleks ini adalah 5 menaranya yang menjulang tinggi. Satu menara utama memiliki ketinggian mencapai 99 meter. Angka 99 ini bukanlah kebetulan, ia melambangkan 99 Asmaul Husna, nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menara 99 meter ini juga menawarkan pengalaman unik. Dengan menaiki lift, pengunjung dapat mencapai puncaknya dan menikmati panorama 360 derajat kota Mataram. Dari sini Anda bisa melihat garis pantai, perbukitan hijau, hingga aktivitas kota yang ramai, menjadikannya destinasi wisata religi yang tak boleh dilewatkan. Tapi aku nggak naik lu Bes, karena kan aku sama ibu ya, ibuku nggak berani ketinggian, jadi aku harus mengalah. Naik ke masjid aja aku harus pakai tangga biasa, nggak mau dia pakai lift atau eskalator.